Shalom Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya Pendeta Bakhtiar Gultom beserta dengan istri dan keluarga, juga tim gembala GBI GDC beserta dengan pengurus mengucapkan selamat hari Natal. Dan kami terus berdoa untuk jemaat GDC biar Natal tahun ini 2021 betul-betul membawa kegembiraan bagi setiap kita, sukacita, kemenangan, dan berkat Tuhan yang melimpah atas Bapak Ibu jemaat GBI Grand Dadap City Mall. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya akan memberikan beberapa pengumuman. Yang pertama, bahwa GBI jemaat GDC atau Grand Dadap City Mall pada tanggal 25 ya, hari ini kita akan mengadakan satu perlombaan, yaitu ibadah keluarga, di mana setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan pada saat hari ini tanggal 25 mengadakan Natal, ibadah Natal di rumah masing-masing. Dan nanti dalam ibadah Natal itu Bapak Ibu bisa foto dan Bapak Ibu bisa kirim video dalam durasi 1 menit atau 2 menit ke tim gembala atau ke saya, lalu kemudian nanti video ini atau foto ini akan diundi. Dan Bapak Ibu nanti pemenangnya kita ambil juara 1, 2, dan 3. Dan nanti pemenangnya akan diumumkan pada saat nanti ibadah di tahun baru, di hari Minggu tahun baru 2022. Nah, Bapak Ibu dikasih Tuhan, jika Bapak Ibu ingin memberikan persembahan atau perpuluhan atau diakonia atau untuk pembangunan GBI GDC, Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening 28873589989 atas nama GBI Grand Dadap City. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu ingin memberikan persembahan Natal atau mungkin memberikan perpuluhan, dana misi, diakonia atau pembangunan, Bapak Ibu bisa transfer ke nomor rekening GBI Grand Dadap City di nomor rekening 28873589989. Saya percaya setiap apa yang Bapak Ibu tabur pasti akan menuai, dan Tuhan pasti akan memberikan berkat yang melimpah atas Bapak Ibu semuanya. Dan Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan diri kita untuk mengikuti ibadah Natal secara online hari ini. Selamat menikmati dan siapkan hati, lalu kemudian siapkan catatan, lalu kemudian mencatat setiap isi khotbah, lalu renungkan, lakukan, dan saya percaya pemeliharaan perlindungan Tuhan akan menyertai kita. Sampai ketemu di tahun depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, selamat pagi. Saya rindu menyapa jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Shalom. Haleluya. Dengan semangat yang baru, hadirat Tuhan selalu kita nantikan. Haleluya. Pada pagi hari ini kita mau datang kembali. Kita mau dekatkan hidup kita kepada Tuhan yang akan menuntun hari-hari kita ke depan. Haleluya. Mari bawa hidup kita mau persembahkan, kita mau konsentrasi, hati kita tertuju kepada Tuhan. Bapa, kami menyerahkan jam ibadah kami kepada Tuhan. Kami selalu memiliki hati yang haus dan rindu akan lawatan hadirat Tuhan. Kami selalu memerlukan, kami selalu membutuhkan tuntunan Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, biar pujian penyembahan kami Tuhan mengalir dari hati yang tulus, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kami percaya setiap kuasa kegelapan tidak tahan di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Karena ada hadirat Tuhan yang luar biasa membentengi keluarga kami. Setiap virus apapun kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biar
kami pada pagi hari ini mau konsentrasikan hati kami, hidup kami Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, mengisi hati kami Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan sepenuhnya mengendalikan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan amin, haleluya. Kita mau datang pada Tuhan, kita muliakan Dia dengan pujian ini. El Shaddai, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Haleluya. Mari dengan sukacita datang kepada Tuhan. Haleluya. Oke. Tak usah ku takut, karena Allah yang sanggup menjagaku. Oh yes. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Yes. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, oh Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Lagi, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Amen. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai,
Biar pujian hanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Saat ini kita rindu untuk mendengarkan taburan benih ilahi, yaitu firman Tuhan. Biar kita memiliki hati yang subur, siap ditanam oleh benih ilahi. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun kami ada di dalam lembah kekelaman, di dalam bayang-bayang maut, hari-hari ini kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Haleluya. Sekalipun ku berjalan lewat lembah kelam, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti Allahku yang setia. Haleluya. Saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan, tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Oh, haleluya. Naikkan ucapan syukur buat kasih setia Tuhan di dalam kehidupan setiap keluarga demi keluarga, jemaat Tuhan. Oh, kesetiaan-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Engkau sungguh baik, Kau
Shalom Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami bersyukur hari ini kami akan membuka hati, pikiran, jiwa kami untuk kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus berbicaralah dalam hati kami, di pikiran kami dan jiwa kami. Biar Roh Kuduslah yang menuntun kami, memberi kami pengertian, memberikan kami pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, sehingga firman Tuhan ini boleh kami lakukan dan kami Tuhan Yesus tindaki dan kami boleh praktekkan dalam kehidupan kami, supaya kehidupan kami terus berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan dalam Natal hari ini betul-betul menjadi makna yang luar biasa dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari kita buka firman Tuhan hari ini yang diambil di dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-47. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-47. Demikianlah firman Tuhan. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sekali lagi. Dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini saya memberikan tema firman Tuhan pada Natal hari ini adalah gini, kegembiraan karena juru selamat. Nah Bapak Ibu, kalau kita bicara soal kegembiraan atau bergembira, banyak orang bisa bergembira karena sesuatu. Contohnya, Bapak Ibu bisa bergembira, hatinya bersukacita ketika kalau Bapak Ibu, contohnya istri dikasih THR yang besar, miliaran rupiah, hatinya gembira, betul? Kalau suami kemudian diberikan kendaraan sama istrinya, gembira. Kalau Bapak Ibu misalnya dapat lotre yang besar, miliaran, bergembira. Bapak Ibu dapat rumah baru, bergembira. Bapak Ibu dapat hal-hal yang di luar dugaan dan itu yang diperlukan, bergembira. Asal Bapak Ibu, saya mau mengingatkan jemaat GDC, jangan punya istri baru lalu gembira atau suami baru gembira, hati-hati. Istri baru, suami baru jangan sampai ada, apalagi kalau misalnya istrimu masih ada, suamimu masih ada Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ini saya hanya memberikan sebuah contoh. Apapun bisa membuat seseorang berbahagia. Tapi belum tentu semua orang ketika punya masalah, punya problem, hatinya bisa bergembira. Nah dalam situasi pandemik yang hari ini belum selesai di negeri kita, yang memberi dampak kepada rumah tangga kita, memberi dampak kepada pekerjaan usaha kita, banyak orang juga yang kurang bergembira karena pandemik yang terjadi. Dan sepertinya seolah-olah sulit kita bergembira di saat ada masalah, sulit kita bergembira di saat ada problem, sulit sekali kita bergembira karena ada persoalan-persoalan yang terjadi. Tapi hari ini Bapak Ibu kita akan belajar firman Tuhan dari Maria. Bagaimana seorang perawan Maria yang berkata dalam Lukas pasal yang pertama ayat 47 berkata ini, hatiku bergembira. Dan kegembiraan Maria ini bukan karena dia dapat mobil baru, bukan dapat rumah baru, bukan dapat suami baru atau istri baru. Tapi kegembiraan Maria ini karena juru selamat. Juru selamat yang akan lahir dalam kandungannya. Kegembiraan Maria ini disebabkan karena dia mengandung dan melahirkan seorang juru selamat. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Coba Bapak Ibu pikirkan, coba Bapak Ibu bayangkan. Maria seorang perawan belum punya suami, tiba-tiba hamil, mengandung, maka apa yang terjadi? Dan saya yakin yang akan terjadi pada waktu Maria mengandung juru selamat. Ada cemoohan, ada fitnahan, ada ejekan, ada kata-kata yang buruk yang mungkin akan Maria dengar karena Maria mengandung tidak ada suaminya.
Tetapi jelas di sini dikatakan Maria berkata, hatiku gembira karena juru selamat. Nah, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, bayangin ada sebuah resiko, ada sebuah tantangan yang akan Maria hadapi ke depan ketika dia akan mengandung juru selamat. Tetapi hebatnya Maria tidak terpengaruh oleh apa kata orang. Maria tidak terpengaruh oleh selentingan orang-orang atau ejekan orang atau fitnah orang. Tapi yang Maria fokus adalah begini, anak yang dalam kandungannya adalah seorang juru selamat yang akan menyelamatkan umat manusia, yang akan menyelamatkan setiap kita orang-orang berdosa. Itu kenapa? Karenanya kita hari ini pada tanggal 25 Desember memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Karena hari ini di mana Yesus lahir ke dalam dunia untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa. Di saat kita masih berdosa, juru selamat datang. Itulah hebatnya Tuhanmu dan Tuhanku. Tuhan datang mencarimu, bukan kita yang mencari Tuhan. Betapa pedulinya Tuhan akan hidupmu. Betapa pedulinya Tuhan akan keadaanmu. Betapa pedulinya Tuhan akan hidupmu. Tuhan tidak mau engkau hidup dalam kegelapan yang kekal. Tuhan mau engkau hidup dalam terangnya yang ajaib. Terangnya yang kekal. Itu karenanya Yesus datang ke dalam dunia ini lewat seorang wanita, Maria perawan. Dan dia mau menanggung semua resiko dan hatinya gembira. Ini yang perlu kita pahami Bapak dikasih Tuhan. Kegembiraan Maria karena dia akan melahirkan seorang juru selamat. Ini yang perlu kita pahami Bapak Ibu dikasih Tuhan. Ini yang perlu kita pelajari. Kenapa Maria bergembira hatinya? Karena juru selamat. Karena Bapak Ibu, coba kita perhatikan, ada banyak arti tentang juru selamat. Tapi saya akan memberikan beberapa arti tentang juru selamat kepada Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, Lukas pasal yang pertama 4 dan 7 mengatakan gini, dan hatiku bergembira karena juru selamat. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau coba kita lihat arti juru, apa sih arti juru? Mana? Kalau kita perhatikan, arti juru adalah begini. Kalau kita lihat kamus besar bahasa Indonesia, arti juru itu adalah gini, orang yang pandai pada sesuatu pekerjaan, atau orang yang ahli, atau orang yang sudah memiliki berlatih terus menerus, atau orang yang punya kecakapan, atau orang yang punya kecermatan untuk sesuatu hal. Itu arti juru. Juru adalah orang memiliki kelebihan atau keahlian yang tidak dimiliki orang lain. Itu arti juru. Dan kemudian coba kita lihat selamat. Selamat itu adalah orang yang aman, orang yang ada di dalam kedamaian, orang yang diselamatkan dari sesuatu yang berbahaya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau kita lihat arti juru selamat, kalau kita artikan juru selamat adalah gini, seseorang yang punya kecakapan, keahlian untuk keselamatan seseorang. Dan siapa dia? Yesus Kristus. Nah waktu Yesus Kristus sebelum lahir ke dalam dunia, Yesus Kristus sudah dinubuatkan terlebih dahulu oleh para nabi. Ratusan tahun sebelumnya Yesus telah dinubuatkan bahwa akan ada seorang juru selamat lahir dari seorang perawan dan dari seorang wanita. Itu karenanya hari ini kita memperingati tanggal 25 kelahiran Yesus Kristus. Nah coba kita lihat, arti juru selamat adalah orang, sekali lagi Bapak Ibu, yang memiliki keahlian, kecakapan, yang mampu, yang tidak dimiliki orang lain untuk menyelamatkan seseorang. Dan artinya juru, contohnya Bapak Ibu, juru kunci berarti dia punya keahlian untuk membuat kunci. Juru mudi, berarti dia punya keahlian untuk mengemudi. Ya sesulit apapun karena dia juru, dia punya keahlian. Nah juru selamat artinya orang punya keahlian untuk menyelamatkan seseorang. Siapakah yang bisa menyelamatkan dirimu? Nah bicara soal keselamatan, sekali lagi Bapak Ibu, ini bicara soal pribadi, bukan soal agama. Maka kalau saya mengutip apa yang dikatakan oleh Gus Dur pada waktu dia berpidato, dia berbicara, sebenarnya tanggal 25 Desember itu sebenarnya memperingati hari kelahiran Yesus Kristus bukan untuk orang Kristen saja,
Tapi kelahiran Kristus adalah untuk semua umat manusia. Saya sangat setuju. Itu karenanya sekali lagi, kenapa berkata demikian Kristus? Karena agama nggak pernah bisa menyelamatkan. Perbuatan baik kita nggak bisa menyelamatkan. Satu pribadi yang ahli, yang cakap, yang mampu, yang bisa menyelamatkan kita, seorang pribadi yang namanya Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, Dia punya keahlian. Yesus Kristus memiliki keahlian kecakapan untuk menyelamatkanmu. Dia memiliki sesuatu hal yang tidak bisa dimiliki orang lain. Itu artinya juru selamat. Diselamatkan dari apa kita? Kita diselamatkan dari segala dosa-dosa kita. Kita diselamatkan, dibebaskan dari segala keburukan-keburukan kita. Kita ini manusia yang berdosa. Tetapi ketika Yesus lahir ke dalam dunia, Dia ingin menyelamatkanmu. Hanya dalam Yesus Kristuslah ada keselamatan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan jemaat Grand Dadap City, saya memberitahukan, firman Tuhan memberitahukan hari ini bahwa juru selamat telah lahir. Dan Dia ingin menyelamatkan dirimu dan diriku. Itu sebabnya buka hatimu untuk Yesus Kristus yang memberikan keselamatan kepadamu, membebaskanmu. Apa yang dibebaskan dalam kita? Dosa kita, segala kejahatan-kejahatan kita. Itu karenanya Maria berkata, hatiku gembira karena juru selamat. Maria yakin hidupnya bahwa ketika Maria menerima Yesus, mampu jalan dalam kebenaran, jalan dalam rancangan Allah. Maria yakin banget bahwa hidupnya pasti akan dibebaskan dari segala dosa-dosanya. Maka Maria mau menanggung segala hal yang buruk yang akan dialami ketika dia mengandung juru selamat Yesus Kristus. Karena jelas firman Tuhan katakan, Maria mengandung bukan karena manusia, tapi karena Roh Kudus. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, juru selamat itu memiliki 4 arti, yaitu dia membebaskan, dia mengamankan, dan dia melestarikan, dan dia menyembuhkan. Nah Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan, ketika Yesus lahir, karena dia seorang juru selamat, apa yang diselamatkan, apa yang dibebaskan? Segala dosa-dosa. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, karena dia memiliki keahlian menyelamatkan seseorang, maka dia akan mengamankan kita. Kan firman Tuhan katakan dalam Yesaya pasal 9 ayat 5 berkata demikian, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas baunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, Yesus sebagai juru selamat akan memberikan kedamaian dalam hidupmu, memberikan keamanan dalam hidupmu. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu, kita sedang mengalami memang pandemik Bapak Ibu. Tahun depan, beberapa minggu lagi kita menghadapi tahun depan. Kita nggak tahu situasi semakin buruk kah atau semakin baik kah. Tapi saya mau memberikan sebuah hal kepada Bapak Ibu dikasih Tuhan jemaat Grand Dadap City. Apapun keadaan nanti di tahun depan, karena Yesus lahir bagimu, Dia akan mengamankanmu, Dia akan memberikan damai kepadamu, rasa aman, rasa damai, rasa tentram dalam segala situasi akan kau alami ketika Yesus betul-betul lahir dalam hidupmu. Itu karenanya Bapak Ibu dia lahir sebagai seorang juru selamat, karena dia memberikan kedamaian, memberikan rasa aman dalam hidupmu. Yesus Kristus lahir ke dalam dunia ini untuk memelihara hidupmu. Memelihara apa dalam hidup kita? Memelihara kita supaya kita terus hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Yesus menuntun hidup kita. Yesus mengarahkan hidup kita untuk sampai kepada apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu sekali lagi, Yesus tidak mau saudara terhilang dalam kegelapan yang kekal. Karena itu Yesus datang ke dalam dunia. Dia ingin memelihara, melestarikan hidupmu untuk bisa engkau tetap ada dalam jalan Tuhan. Karenanya sekalipun Yesus lahir, mati untuk menebus dosa kita, dan kemudian dia bangkit pada hari yang ketiga, Dia tidak membiarkan kita menjadi yatim piatu, tapi Dia berikan Roh Kudusnya untuk memelihara kita, menjaga kita sampai selama-lamanya. Betapa cintanya Yesus kepada setiap kita. Itulah Bapak Ibu arti ketiga juru selamat. Bahwa juru selamat itu akan memberikan kepada kita kedamaian.
Yang pertama, juru selamat Yesus datang ke dalam dunia ini untuk membebaskan kita dari segala dosa. Juru selamat datang ke dalam dunia ini ingin memberikan damai kepada kita, rasa aman kepada kita. Dan Yesus yang ketiga, Yesus datang ke dalam dunia ini ingin memberikan kesembuhan kepada kita. Itu karenanya Bapak Ibu dikasih Tuhan, apapun keberadaan kita, situasi kita Bapak Ibu yang kita alami, mungkin kondisi fisik kita sedang tidak bagus, tapi saya mau kasih tahu, kalau Yesus betul-betul lahir dalam hidupmu, Bapak Ibu mungkin boleh fisiknya lama, tetapi yang terpenting jiwa Bapak Ibu diselamatkan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, Dia datang menyembuhkan hidupmu. Yesus juru selamat datang ingin membebaskan kau dari sakit penyakit. Maka kau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dalam kehidupanmu, karena Dialah yang akan memberi kesembuhan kepadamu. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya berdoa supaya jemaat Grand Dadap City betul-betul memaknai kelahiran Kristus yang hari kita rayakan. Bergembira. Jadi biarkan kegembiraanmu bukan karena hadiah yang kau dapatkan di Natal ini, tapi biar kegembiraanmu karena seorang juru selamat lahir di hidupmu. Seorang juru selamat memberi rasa damai, rasa aman dalam hidupmu. Seorang juru selamat lahir memberikan kebebasan kepadamu, dibebaskan dari segala dosa, kenajisan, kejahatan setiap kita. Di mana Yesus juru selamat itu lahir dalam hidupmu, Dia akan memelihara keadaanmu, Dia akan memelihara hidupmu sampai maut datang menjemputmu. Yesus akan tetap memelihara hidupmu. Kalau juru selamat lahir dalam hidupmu, Dia akan menyembuhkan segala sakit penyakit. Percayalah, Tuhan yang lahir ke dalam dunia ini akan menggenapi setiap rancangan Allah dalam hidupmu dan hidupmu. Itu karenanya Maria berkata, hatiku gembira karena juru selamat. Dan biar hari ini kegembiraanmu karena juru selamat. Hal yang lain nanti Tuhan akan bisa berikan. Maka saya ingat apa yang Yesus katakan selama Dia hidup. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan saya berdoa, sukacita Natal, kegembiraan Natal betul-betul dimiliki oleh setiap jemaat Grand Dadap City. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saya sebagai pendeta gembala jemaat Grand Dadap City mengucapkan selamat hari Natal dan menyongsong tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat waktu yang Tuhan beri untuk kami bisa memperingati Natal pada hari ini. Dan sebentar kami akan buka hati kami untuk menerima segala berkat yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin kepada setiap perkataan iman yang saya ucapkan jika Bapak Ibu mempercayainya. Diberkatilah kiranya rumah tanggamu, diberkatilah kiranya suami, istri, anak, cucu, dan mantumu. Diberkatilah kiranya pekerjaan bisnis toko dan daganganmu, diberkatilah kiranya kesehatanmu, diberkatilah kiranya pertumbuhan iman dan rohanimu. Tuhan Yesus akan memberkati engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan Yesus akan membuat kau naik dan tidak turun. Tuhan Yesus akan memberkati setiap apa yang kau perbuat dan menjadi berhasil. Karena itu mari kita bawa pulang seluruh berkat yang datang dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, bimbingan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati sampai bertemu di hari Minggu dalam ibadah yang pertama dan yang kedua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.